Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini radio swasta mengudara kembali di malam Jumat setiap jam 21:30 waktu Indonesia belahan Barat. Acara khusus tanya jawab seputar dunia lain yang dibawakan oleh pembawa acara Saudara Bung Jepri yang ada. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti sama-sama tanya jawab seputar dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa. Di sini kami Ayah Sadam dengan julukan Bung Jepri yang ada di pembawa acara radio swasta Supermit yang ada di Jakarta Selatan, akan melanjutkan membacakan atensi dari seluruh pemirsa yang ada. Mohon maaf sebelumnya bagi sahabat-sahabat yang belum saya konfirmasikan atensi Anda. Harap bersabar, semuanya akan kami bacakan, akan kami jawab semua pertanyaan-pertanyaan melalui seputar dunia lain. Yang pertama malam ini, sebelum saya melanjutkan, semoga seluruh pemirsa di mana saja Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana, dari TKA maupun TKW yang ada di luar negeri, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya bacakan pertama kali atensi dari saudara Suharsono yang ada. Dalam atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertugas. Saya punya atensi yang terbaik buat Anda. Terima kasih sebelumnya pada saat kita pertemuan mengenai pembelajaran tentang ruqyah. Alhasil alhamdulillah, selama saya ada di Dubai, saya dimanfaatkan banyak orang meruqyah, banyak orang di sana, kebetulan banyak orang kesurupan, dan termasuk saya dilibatkan sebagai mengobati orang-orang yang stroke ataupun stres. Terima kasih atas ilmunya yang selama ini. Yang akan saya sampaikan adalah, saya kadang-kadang teledor pada saat saya menangani orang kesurupan, menyerupai macan. Di situ saya, entah kenapa, terkadang saya kena cakaran. Padahal saya sudah hati-hati dan konsentrasi. Mohon pencerahannya, solusinya seperti apa? Terima kasih sebelumnya atas dibacakan atensi dari saya. Semoga Bung Jepri tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di Dubai, di sini saya telah membacakan atensi Anda. Dulu pernah sebelum Anda melakukan perjalanan bekerja di Dubai, memang Anda orang yang paling aktif di bidang ruqyah hingga sampai dari awal hingga sampai Anda sukses sebelum Anda masuk TKW atau TKA. Perlu Anda cermati dan perlu Anda ingat, coba Anda kembali membuka surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Tolong diamalkan sebanyak 41 kali dalam kurun waktu 24 jam. Itu sebagai kuncian
Tadi yang Anda katakan lewat atensi adalah pernah Anda menghadapi orang yang kesurupan yang menyerupai harimau ataupun macan, supaya Anda ketahui bahwasanya kalau Anda membacakan kalimat-kalimat yang ada surat atau ayat tertentu yang ada di surat Al-Kahfi yang baru saja saya sebutkan, setelah Anda selesai menzikirkan sebanyak 41 kali dalam kurun waktu 24 jam, insya Allah Anda praktekkan apabila memang sangat dibutuhkan, cukup sekali membaca di ayat 107 sampai 110. Insya Allah orang tersebut akan diam dan akan mengerti apa kata Anda. Sehingga sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, dia akan segera keluar. Insya Allah dia akan menuruti apa kata Anda. Sehebat apapun segala sesuatu, baik yang menyerupai harimau, insya Allah dia akan tunduk, dia akan tidak mampu dengan amalan-amalan yang Anda amalkan. Semoga bermanfaat dan puas atas jawaban dari saya. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk atensi berikutnya yaitu saudara siapa ini? Saudara Lukman Hakim. Halo Bung Jepri, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bung Jepri tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap eksis mendunia, membawa acara di radio swasta Supermit yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan memaparkan di atensi saya adalah pada saat itu sebelum saya mengirimkan atensi ini beberapa minggu sebelumnya, saya mengalami kejadian-kejadian keganjilan pada saat saya masuk ke kereta. Dulu kan saya pernah naik kereta sebelum saya masuk menjadi seorang tenaga kerja luar negeri. Nah, di situ saya masuk kereta pertama kali. Saat itu kan kereta masih ngacak ya. Peraturannya masih bebas lah. Kalau sekarang mau beda, 2022 udah beda ya. Yang masuk harus pakai tiket dan sebagainya. Kalau dulu kan bebas, keluar masuk, kita bisa bayar di dalam kereta. Nah, kembali lagi tentang masalah pribadi saya, bahwasanya pernah saya masuk di salah satu gerbang urutan ketiga. Di situ saya dicegal 3 tukang copet yang ada. Yang pertama kali pada saat saya baru naik, saya berpegangan di mana adanya pegangan yang di salah satu kereta memang saat itu sedang sempit dan memang penuh banget, berdiri pun agak susah. Tiba-tiba ada yang membuka resleting saya yang di tas yang saya maksud. Di situ kan terdapat dompet sama HP saya. Tapi saya spontanitas saya menjegalnya melalui sikut tangan kiri saya. Memang saat itu posisinya ada di sebelah kiri tas saya. Tiba-tiba yang di depan memegang kerah saya. Ternyata dia kelompoknya, tidak lepas dari kelompoknya. Pada saat saya dipegangin kerahnya, entah kenapa saya hanya membatin saja, lepaskan kerah ini dari tangan penjahat, termasuk yang memegang tas saya, membuka resleting. Ya Allah, jagalah diri hamba termasuk harta hamba ya Allah. Tiba-tiba mereka mental. Itu yang membuat saya kaget, padahal posisi saya di situ memang kereta sedang penuh. Sampai-sampai dia terpental, dia merobohkan beberapa orang yang ada sekelilingnya sehingga terjadi ramai. Gak lama kemudian satpam datang. Ada apa ini? Lantas kedua orang tersebut malah menyalahkan saya. Saya hanya batin saja. Ya Allah,
Tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Yang benar adalah yang benar, yang salah adalah yang salah. Tunjukkanlah ya Allah. Lantas saya bicara dengan seorang satpam. Sebelum saya bicara dengan seorang satpam, kedua orang tersebut pelakunya malah dia menuduh saya bahwa saya adalah copet. Untungnya di sebelah saya sama-sama penumpang sebagai saksi, dia memberikan diri bicara. Dia salah Pak. Kedua orang inilah adalah copet. Saya saksinya. Yang satu membuka resleting tasnya dia, yang ada dompetnya sama HP. Yang satunya pas dia mau berontak, dia nyekek lehernya, dikerahnya. Lantas tiba-tiba dia jatuh tak kenapa. Padahal si abang ini diem aja. Lantas tiba-tiba situ kedua orang tersebut mau menyerang, ditangani dua satpam, dibawalah di mana ada stasiun berikutnya. Mohon pencerahannya, Bung Jopri atau Bung Jepri yang ada. Mudah-mudahan keterangan pertanyaan-pertanyaan saya membuat saya tidak tanda tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, atensi Anda cukup jelas. Perlu Anda ketahui, dulu pernah Anda sebelum menjadi tenaga kerja luar negeri, sempat berkumpul menyatu di pengajian kami adanya, dan bahkan Anda aktif mengikuti acara-acara di radio swasta yang ada setiap malam Jumat. Pernah Anda mengamalkan sesuatu, Anda perlu ketahui, itulah wujud keberhasilan Anda. Dengan barangkali Anda hanya cuma membatin saja. Misalnya suruh jatuh ya jatuh. Suruh terpental. Itulah bukti salah satu contoh. Anda pasti membatin. Sehingga orang tersebut, apa yang Anda inginkan, terpental tanpa Anda menggerakkan suatu badan atau tangan atau lainnya. Disitulah hati-hati, Bung, dengan amalan-amalan yang Anda miliki, jangan sembarangan tempat. Tapi saya tidak menyalahkan Anda karena posisi Anda sedang terjepit. Di kanan kiri adalah pelaku copet. Alhasil alhamdulillah Allah menyelamatkan melalui seseorang yang ada di sampingnya sebagai saksi mata. Berarti Anda aman, sehingga kedua pelaku tersebut diciduk oleh kedua satpam yang ada. Semoga jawaban saya cukup puas Anda menyimak. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atensi yang ketiga, saya akan mengarah ke atas nama siapa nih? Saudari Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Selamat bertugas. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Dewi, Pak. Bung Jepri, saya yang ada di Manado. Sekarang saya ada di Dubai. Saya akan mengutarakan tentang kejadian-kejadian 2 minggu yang lalu. Pada saat saya 1 hari sebelum saya masuk berangkat menjadi tenaga kerja di luar negeri, saya ceritanya kan saat itu memang ada hambatan. Memang harus berangkat hari itu. Ternyata saya suruh menunggu besok paginya. Terpaksa saya tinggal di mana adanya, di bandara. Memang bukan saya saja, tapi rame-rame. Di situ memang ada fasilitas tempat istirahat, termasuk tempat ibadah. Pada saat saya sholat malam, memang kebiasaan saya manfaatkan sholat malam. Tiba-tiba pada saat saya berdoa, ada yang mengaminin. Padahal saat itu saya sholat sendirian dan berdoa sendiri. Mohon pencerahannya Saudara Bung Jepri. Terima kasih sebelumnya atas
diudarakan atensi saya. Semoga Bung Jepri tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari saudari Dewi yang ada di Dubai. Banyak sekali juga ya dari Dubai tenaga kerja orang Indonesia. Mudah-mudahan Mbak Dewi ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Dewi, semoga Anda mendengarkan melalui channel Ayah Sadam. Jadi yang Anda utarakan melalui atensi pada saat Anda berdoa, pada saat Anda barangkali baca surat Al-Fatihah terus ada yang mengaminin, itu hal yang wajar. Yang terpenting pada saat Anda merasakan ada yang ngikutin amin, Anda lanjutkan saja, tidak ada masalah. Yang penting dalam kondisi Anda khusyuk, jangan sampai Anda berhenti, lanjutkan terus hingga sampai doa Anda selesai. Itu hanya wujud nyata bahwasannya hal-hal gaib ada dua, baik positif maupun negatif. Biasanya bangsa jin Muslim selalu mengikuti kita pada saat kita puasa atau sholat malam. Terkadang ada yang menjadi makmum. Kita adalah seorang imam. Seperti itu. Hingga sampai berdoa selesai seperti yang Anda rasakan. Tiba-tiba ada yang mengaminin. Itu sudah jadi, bukan jadi masalah ya. Jadi artinya bahwa Anda lulus dengan adanya apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ketahui, hingga sampai akhir Anda selesai, sampai berdoa selesai, ternyata Anda sukses, tidak mau terpengaruh oleh godaan-godaan itu. Jadi tidak usah khawatir Mbak Dewi, lanjutkan. Dan jangan pernah lupa amalan-amalan yang pernah Anda jalankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam bertugas. Semoga Allah tetap melindungi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara, 3 atensi dari saudara-saudara kita yang ada di luar negeri sana. Mudah-mudahan mereka tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada atensi satu lagi, mumpung masih ada waktu ya. Sebentar lagi kami akan jeda karena sehubungan dengan adanya waktu yang diberikan oleh saya sebagai pemandu pembawa acara radio swasta yang ada, akan kembali kepada acara-acara yang lain dengan petugas-petugas yang lain. Akan saya manfaatkan satu kali lagi atensi dari saudara Utari, saudari Utari yang ada di mana ini? Ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Utari ada di Malaysia. Saya mudah-mudahan atensinya sudah masuk dan saya menunggu pencerahan dari Anda. Terutama yang saya uraikan di atensi saya adalah pada saat saya menjalankan puasa selama 1 minggu. Pada saat itu saya kan memang belum waktunya datang bulan. Tiba-tiba saya di tengah jalan baru 50% menjalankan puasa. Kok saya datang bulan? Hanya itu saja. Cuman pada saat sehari-hari selanjutnya karena saya merasa bingung, tetap saja puasa itu saya jalanin terus. Tapi cuma saya nggak sholat. Karena katanya sholat kan nggak boleh kalau dalam keadaan wanita itu sedang datang bulan. Mohon pencerahannya, Bung Jepri. Mohon maaf karena saya orang awam, kurang pengetahuan banyak. Terima kasih atas diudarakannya atensi dari saya, Dewi. Semoga Bung Jepri tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertugas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dewi, pekerja Indonesia yang ada di Malaysia. Saudara Dewi, secara hukum Islam, memang namanya wanita itu sudah menjadi kewajibannya. Bahwasanya pada saat kita datang bulan, tidak boleh melakukan sholat maupun tidak boleh melakukan puasa. Akan tetapi yang namanya berdoa tidak harus melalui setelah sholat ataupun puasa. Itu sah-sah saja. Hanya bedanya kita tidak melakukan sholat. Allah memberi kemudahan. Bisa dijama atau dikodo pada saat Anda sudah normal kembali, tidak datang bulan lagi. Karena wanita itu memang sudah sewajarnya, memang kekurangannya di situ. Namun hal Islam itu diberi kemudahan. Nanti ada saatnya pada saat Anda normal kembali, tidak datang bulan lagi, Anda bisa mengkodo ya. Cukup jelas ya. Tapi yang namanya berdoa atau zikir tidak harus melalui setelah sholat, kapan saja, bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Demikianlah Saudara Dewi, mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Insya Allah lain kesempatan bila Anda ada kesempatan bisa mengutarkan kembali melalui WA yang ada di radio swasta Supermit yang ada. Semoga Anda bersama teman-teman di sana tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar setia di radio swasta Supermit yang ada di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa kembali di malam Jumat yang akan datang pada tema yang sama dengan tanya jawab yang berbeda seputar dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.